Kerajaan Saudi Arabia. Ini sah informasinya ya, bukan hoax ya. Kerajaan Saudi Arabia menetapkan penceramah dan pendakwah yang mendakwahkan menegakkan khilafah akan dihukum pancung. Tak ulang lagi ya. Ini sah, ini informasi resmi. Kerajaan Saudi Arabia sudah menetapkan semua pendakwah, semua penceramah yang mendakwahkan menegakkan sistem khilafah akan dihukum pancung. Makanya saya tawarkan sama orang Hizbut Tahrir, HTI itu, HTI, Khilafatul Muslimin. Kalau benar perjuangan khilafah mereka itu benar menurut keyakinan mereka, jajal jangan dakwahnya di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia negara demokrasi ya. Jajal dia dakwahnya di Arab Saudi. Dan saya kasih tahu Pak, 21 negara Arab. Semua negara Arab melarang Hizbut Tahrir. Indonesia adalah negara yang paling terlambat melarang Hizbut Tahrir itu. Bukan melarang, cuman bubarin doang. Orangnya masih. Sekolahnya di Bandar Lampung nih masih mereka mencokoki anak-anak kita. Makanya hati-hati masukin anak ke sekolah-sekolah Pak. Jangan asal agama. Ujung-ujungnya anak kita dicokoki sedemikian rupa. Dan yang ngingoni, tahu ngingoni enggak sih? Yang ngerumat, yang memelihara, yang mopokin Hizbut Tahrir Inggris. Jajal bapak-bapak tanya sama orang HTI. Hizbut Tahrir itu pusatnya di mana sih? Bukan di Arab, bukan di Mesir, bukan di Yaman, tapi pusatnya di London, Inggris. Karena mereka dilarang di semua negara muslim, Inggris yang mogok. Sama kayak aliran sesat Ahmadiyah. Coba Ahmadiyah di mana? Iya di Inggris juga. Termasuk pentolan OPM, pemberontak itu di mana? Ya Inggris juga. Jadi kita ini kalau yang ngomong saya enak, tapi kalau yang ngomong menteri juga enak. Ini hubungan antar negara. Tapi kalau yang ngomong rakyat jelata kayak saya ini, memang harus begitu. Kita harus belak-belakan. Alih-alih mereka mengkafir-kafirkan pemerintah kita, menolak negara kita, ujung-ujungnya mereka dipopoki oleh orang lain, didanai oleh kelompok lain yang sengaja ingin merusak negara-negara berkembang. Jadi begini Bapak Ibu, sebagai vaksin yang hendak saya sampaikan, ini namanya vaksinasi ya. Vaksinasi virus radikalisme terorisme. Sebagai vaksin yang hendak saya sampaikan, kalau ketemu kelompok khilafah, cara ngejawabnya begini. Tidak ada satupun perintah mendirikan khilafah dalam Quran dan hadis. Kalau mereka ngajak-ngajak kita, tunjukkan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu saja dalil yang memerintahkan kewajiban menegakkan khilafah dalam Quran maupun hadis. Mereka pasti tidak bisa menunjukkannya. Nah, saya sudah dialog sama orang Hizbut Tahrir. Ngeles dia. Apa ngelesnya? Ngelesnya begini. Ya memang nggak ada perintahnya Ustadz dalam Quran hadis. Tapi kan nggak ada larangannya. Waduh, mereka udah cocok nih sama kita kan? Udah ngakuin tuh. Itulah masalahnya. Disitulah letak larangannya. Karena jika mereka hendak mendirikan khilafah, sama saja mereka akan membubarkan negaranya sendiri. Ini masalahnya, ini larangannya. Memberontak kepada pemerintah yang sah. Di awal kan sudah saya sebutkan, kita berdarah-darah. Pemimpin-pemimpin kita, pahlawan kita mengorbankan nyawa untuk memerdekakan Republik Indonesia. Waktu itu Hizbut Tahrir sudah ada belum waktu itu? Belum ada kan? Kita berjuang berdarah-darah, tiba-tiba negara yang kita rawat ini ingin dibubarkan oleh mereka semua. Nah, masuk kepada firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man mata wa huwa mufariqul jamaah, barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah. Oke, saya lembutin lagi bahasanya. Karena pemerintah itu tergantung siapa yang memerintahkan. Barang siapa yang mati wa huwa mufariqul jamaah, dalam keadaan memberontak kepada negaranya sendiri, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi bukan mati syahid, malah matinya mati sangit. Sekarang begini Pak, saya ambil contoh indoktrinasi di Khilafatul Muslimin yang baru geger se-Indonesia.